Namun, kenyataan membuktikan bahwa semakin banyak kami membaca penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah Najd, makin kuatlah keyakinan bahwa dua tanduk setan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sebenarnya dalam masalah tanduk setan, kami sangat berhati-hati serta menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Namun, kenyataan membuktikan bahwa semakin banyak kami membaca penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah Najd, makin kuatlah keyakinan bahwa dua tanduk setan yang dimaksud dalam hadis itu adalah Musailamah al-Kadzab dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menyampaikan beberapa hasil bacaan kami. Ya, umumnya para Wahabi, pembela sunnah tanduk setan, ketika ditanya apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tanduk setan, mereka akan menjawab dengan 10 jawaban. Ya, yaitu yang pertama, Najd itu di Irak. Buktinya di sana pernah terjadi gempa hebat, terjadi perang besar, pembakaran kitab. Yang kedua, di Najd tak pernah terjadi gempa hebat. Asabiku semua. Nah, itulah kalau mengartikan hadis tanpa kaedah yang benar. Nyasarnya itu kemana-mana jadinya. Waktu kami SMP, pernah itu diajarkan sastra. Ada istilah majaz personifikasi. Contoh, daun nyiur melambai-lambai, ombak saling berkejaran. Dalam hadis lain, kalimat fitnah tanduk setan itu tuzalzilu jaziratal arabi min fitnatihi. Ada setan yang mengguncangkan jazirah Arab dengan fitnahnya. Masa mengguncang dengan fitnah diartikan gempa tektonik? Selanjutnya, Najd itu bukan nama kota, tapi bermakna dataran tinggi. Loh, kalau dataran tinggi, kenapa kalian arahin ke Irak? Irak bukan nama kota ya? Terus dalam hadis itu, nama-nama sebelumnya juga nama kota kan? Syam, Yaman. Terus ada sahabat menimpali, dan pada Najd kami. Kalian kira sahabat itu nggak ngerti bahasa yang benar gitu? Hah? Selanjutnya, Najd bukan tempat munculnya Dajjal. Yang bilang Najd itu munculnya Dajjal juga siapa? Nabi bilang tanduk setan. Apalin ya, tanduk setan. Tuh. Banyak sahabat Nabi dari Najd. Ya iyalah. Yang bilang pada Nabi, wa fi Najdina. Sahabat juga kan? Apa karena Musailamah muncul di Najd, semua ulama Najd tanduk setan? Apa semua ulama Mesir sama dengan Fir'aun? Azabiku semua. Di Mesir, kalau ada yang mati-matian ngebelain Fir'aun, ya sama dengan Fir'aun. Di Najd, yang mati-matian ngebela tanduk setan, ya pasti sama dengan tanduk setan. Ya. Sedangkan yang memeranginya adalah pembela sunnah Nabi. Ya. Kemudian lagi, di Madinah sebelah timur adalah Irak. Kalian kira Nabi itu buta map, buta arah apa? Pokoknya yang paling benar itu manhaj Rabbani. Ya iyalah. Dan yang paling
nggak benar itu kan manhaj tanduk setan, ya kan? Di Irak pernah terjadi pembunuhan Hussein cucu Nabi. Adakah fitnah yang lebih besar dari ini? Membunuh cucu Nabi, kalian bilang fitnah paling besar. Zaman dahulu, ya, malah banyak Nabi yang dibunuh kok. Kalian pikir itu nggak lebih besar? Ya, kalian merubah ajaran Nabi itu justru dampaknya lebih besar dalam menyesatkan umat. Ya. Demi Allah, ini hanya fitnah, pemutarbalikkan fakta. Nggak usah sumpah bang. Ya, ini namanya pembuktian terbalik. Ya. Lagi pula, kalau tanduk setan bukan Najd, ya mama. Kenapa pembelanya tiap ditanya kok panik banget? Ya. Tuh, orang Irak, biar ente tuduh tanduk setan, adem-adem saja. Ya, ya, asabiku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari video yang ringkas ini, ya, dari video yang pendek ini, ya pastinya para pembela yang ngaku pengikut manhaj salaf, ya, itu pasti bakal kepanasan, ya, bakal kebakaran jenggot. Ya, ya pasti mereka akan bilang kepada saya, belajar lagi deh, ya, kasihan deh, ya. Ya, sabiku semua rahmati Allah. Kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau membaca, ya, apalagi kalian mau memperbanyak referensi, ya, pasti kalian akan melihat sejarah itu semua, melihat kondisinya seperti apa, ya. Kalau kalian perbanyak referensi, ya, itu pikiran kalian itu akan terbuka, ya. Ya, jangan dibawa-bawa ke hal yang terjadi di wilayah kita lah gitu kan, hal-hal yang nyeleneh. Pokoknya apa hal-hal yang nyeleneh, misalnya yaitu majelis sholawat joget-joget, ya, dan hal-hal yang lain yang nyeleneh, itu ulama-ulama kita nggak ngajarin. Ya, ulama kita nggak ngajarin seperti itu. Ulama ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa sih? Guru-guru kita terdahulu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Kemudian lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Mereka tuh yang diikutin teladan seperti itu. Ya. Hal-hal yang nyeleneh yang terjadi ya di wilayah-wilayah di Indonesia itu ya itu udah keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita mengikutin sebagaimana guru-guru kita terdahulu. Ya, bagaimana ulama-ulama kita dahulu, ya seperti itulah kita ikutin, kita contohin. Ya, tapi di balik itu semua pasti banyak yang bakal, ya, yang mengomentari video ini. Ya, ya pastinya mereka dari kalangan saudara kita sebelah. Tapi itu sudah biasa bagi saya. Ya, bagaimanapun dijelaskan kepada mereka, ya mereka tetap dengan pandangan mereka. Ya, sabiku semua rahmati Allah. Perkara dakwah itu bukan hanya perkara syirik, ya, bid'ah, ya, banyak hal lagi yang lain. Ya, di balik itu semua ya ada sikap, perbedaan pandangan, ya, bagi para ulama. Ya, ulama terdahulu saja itu memiliki sikap yang berbeda, ya kan, antara Imam Malik dengan anak muridnya Imam Syafi'i saja berbeda. Ya, Imam Laits ya dengan Imam Malik, sesama teman itu memiliki perbedaan. Ya, tapi apa di balik perbedaan itu, ya, mereka tetap bersaudara, mereka sama, ya. Bukan malah kita itu saling di balik perbedaan itu pecah membelah. Ya, ini sulit. Ya, jadi kalau kita mau ngikutin apa kata Wahabi, ya nggak bisa, ya. Ya, sabiku semua rahmati Allah, karena banyak itu ulama-ulama kita yang alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya, ya.
Contoh, Abu Yazid Alwi Al-Maliki Al-Hasani seperti apa? Ya, makam beliau dikuburkan di Ma'la. Ya, kemudian Mbah Maimun ya dimakamkan di Ma'la. Kemudian ulama-ulama kita yang ulama-ulama Indonesia yang ada di sana dimakamkan. Ketika makamnya dibongkar, ya ternyata jasad masih utuh. Ya. Ini membuktikan bahwa apa yang diprotes oleh para Wahabi itu nggak membuktikan itu semua. Ya, coba kalau seandainya makam ulama mereka lah gitu digali gitu kan, apakah masih utuh jasadnya? Ya ulama kita alhamdulillah kan masih utuh jasadnya itu. Berapa kali itu? Kali 5 tahun sekali kan dibongkar itu. Ya sabiku semua rahmati Allah. Ya, perkara tanduk setan tadi ya itulah yang hasil yang kami dapat dari bacaan kami. Ya mungkin kalau kalian masih penasaran boleh tuh tambah lagi referensinya, buka lagi kitabnya ya. Jangan ngekor saja ya. Ya kalian bukan keledai lah. Ya. Atau lagi sapi yang dicucuk hidungnya terus ngikut aja. Nggak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, orang yang mau belajar ya, pasti dia bakal paham. Tapi kalau nggak mau belajar ya seperti itulah terus. Ya sabi kesemuanya rahmati Allah, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.